Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat kesempatan bisa sampai ke bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah kita sudah sampai ke hari ke-18 ya. Semoga semua amal ibadah yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah dan mendapatkan ridhonya Allah. Dan semoga Allah terus menolong kita sehingga kita bisa lebih memaksimalkan lagi, lebih bisa meningkatkan lagi amal ibadah kita di sisa Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberikan ampunan kepada kita dan menolong kita sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di antara ibu bapak yang pernah haji, pernah umroh, tentu bisa membayangkan bagaimana kota Mekah. Kota Mekah itu jalannya naik turun, naik, ada yang naik, terus ada yang turun tajam. Mengapa begitu? Karena dulunya kota Mekah itu merupakan tempat yang bergunung-gunung. Jadi aslinya itu gunung, pegunungan aslinya. Waktu itu awalnya di Mekah itu tidak ada sumber air, lalu gersang, tidak ada tumbuhan, tidak ada sumber makanan, bahkan karena tidak ada air, di situ tidak ada burung satupun yang tinggal di sana ya. Tidak ada sama sekali. Namun sekarang ini kita juga bisa membayangkan bahwa kota Mekah itu sangat makmur ya, sangat makmur kalau sekarang ya. Buah-buahan melimpah, air juga banyak sekali gitu ya. Air Zam-Zam itu nggak pernah ini berhenti, sumbernya nggak pernah berhenti dan dijamin Allah tidak akan berhenti sampai kiamat. Sungguh kota Mekah sekarang ini aman dan makmur. Mengapa kok bisa begitu? Nah ini yang pertanyaan ini, jawaban dari pertanyaan ini yang penting bagi kita, lalu kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita amati, kalau kita pikirkan bahwa kota Mekah sekarang ini yang tadinya tandus, tadinya tidak ada air, tadinya tidak ada kehidupan, sekarang menjadi makmur, menjadi aman. Menurut saya setidaknya ada tiga hal yang mendukung untuk itu. Yang pertama karena doa Nabi Ibrahim, yang kedua karena umumnya penduduk Mekah itu dermawan, dan yang ketiga umumnya penduduk Mekah itu selalu mendirikan sholat. Di sini saya pakai kata mendirikan ya, bukan mengerjakan, tapi mendirikan. Baik, coba kita bahas satu persatu. Yang pertama, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kota Mekah itu sekarang menjadi makmur karena pernah didoakan oleh Nabi Ibrahim. Di Quran surat kedua ayat 126, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahluhu minats samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhirin. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini
negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka, dan yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sekarang ini kalau kita pergi ke Mekah sana, di sana itu banyak sekali buah-buahan ya. Padahal tidak ada pohon buah-buahan di sana kecuali kurma ya, Jadi tidak ada sama sekali, tapi buah-buahan apel, jeruk, pisang dan lain sebagainya di sana melimpah ruah. Jemaah haji, jemaah umrah tidak pernah kekurangan buah, bahkan sangat melimpah. Ini tadi doanya Nabi Ibrahim. Dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya, dari penduduknya, kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan kita sehari-hari pun, kalau kita ingin merubah nasib kita dari sesuatu yang tidak enak menjadi enak, kita perlu juga untuk berdoa ya, berdoa kepada Allah. Dan syaratnya tadi beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kota Mekah itu menjadi makmur karena yang kedua ini, umumnya penduduk Mekah itu dermawan ya. Ibu bapak yang pernah umroh, yang pernah haji, tentu masih ingat ya, kalau hari Senin dan hari Kamis di Masjidil Haram, juga di Masjid Nabawi, itu ada orang-orang dermawan itu menggelar sebuah semacam plastik gitu ya. Plastik itu dibeber itu panjang sekali, di bagian ini, di shop sini ada, di sana ada, terus ada gitu. Lalu di atas tadi itu, di atas plastik tadi itu dikasih kurmanya kurma terbaik ya, bukan kurma seperti yang umum gitu, tapi kurma terbaik, empuk, rasanya enak gitu ya. Lalu di situ ada minuman, kopi khas Arab, minuman yang lain itu lengkap di situ. Lalu orang-orang jemaah haji, jemaah umroh itu mengelilingi tempat itu tadi yang sudah penuh dengan makanan itu. Begitu maghrib datang, maka mereka berbuka puasa dengan kurma dan minuman yang disiapkan oleh dermawan itu tadi ya. Dermawan itu orang per orang pribadi itu, bukan petakmir masjid, bukan pemerintah, bukan, tapi penduduk Mekah yang kaya raya itu berinfak, bersedekah kepada para jamaah umroh atau jamaah haji setiap hari Senin dan hari Kamis ya. Karena banyak di antara jamaah haji dan jamaah umroh itu yang puasa Senin Kamis. Dan yang tidak puasa pun juga bisa ikut menikmati di situ, Lalu yang kedua, contohnya bahwa penduduk Mekah itu orang yang dermawan. Itu misalnya kalau kita jalan, ini bagi orang yang pernah haji ini lebih terasa ya, karena haji itu berjalannya itu agak jauh gitu. Kalau umroh kan dekat dengan Masjidil Haram, tapi kalau haji itu agak jauh ya, 1 kilo, 2 kilo gitu. Bahkan ada yang 6 kilo. Kalau 6 kilo mungkin tidak terlalu merasakan ini karena naik bis ya, tapi yang 1 kilo, 2 kilo karena jalan kaki. Di tempat jamaah haji itu berjalan itu, di jalan-jalan mereka itu tempat berjalan itu ada sebuah mobil misalnya. Mobil berhenti di situ. Lalu dari mobil itu keluar ayah, ibu dan anak-anak. Di mobil itu sudah penuh dengan makanannya. Isinya apa? Makanan itu dikemas, ada buah, ada kurma, ada jeruk, ada pisang, ada minumannya itu zam-zam dan seterusnya ya. Lalu bapak, ibu dan anak-anak tadi, pemilik mobil itu memberikan itu tadi kemasan yang berisi makanan tadi kepada jamaah haji yang lewat itu. Maka setiap jamaah itu dikasih sampai isi dari mobil itu kosong gitu.
Jadi luar biasa penduduk Mekah itu. Penduduk Mekah itu. Kalau kita jalan agak jauh lagi, ada lagi mobil dari keluarga lainnya. Makin jauh lagi, ada lagi dan seterusnya. Makanya jamaah haji itu nggak pernah kekurangan makan, nggak pernah kekurangan makan. Andaikan mereka tidak masak pun sudah cukup dari makanan-makanan yang diberikan itu ya, yang diberikan oleh penduduk Mekah yang dermawan itu. Akibat dari kedermawanan ini maka Allah menggantinya ya. Allah mengganti. Kalau di Al-Quran surat kedua ayat 261 itu balasan dari Allah itu sampai 700 kali lipat ya. Sampai 700 kali lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat itu. Makanya penduduk Mekah itu, kota Mekah itu menjadi kota yang makmur. Tidak pernah kekurangan makan. Penduduknya sejahtera, bahkan dijamin Allah aman, dijamin Allah aman. Lalu alasan yang ketiga, mengapa kota Mekah itu makmur? Karena umumnya penduduk Mekah selalu mendirikan sholat. Sholat mereka itu di awal waktu ya. Sholat mereka itu di awal waktu. Jamaah haji dan umroh itu bisa menyaksikan bahwa toko-toko itu begitu ada azan, toko-toko itu langsung ditutup gitu. Yang kaki lima pun langsung ditutup gitu. Ditutup pakai tikar misalnya dan sebagainya. Orang yang jualan itu ikut sholat. Jadi mereka ikut sholat berjamaah di awal waktu ya, di awal waktu. Makanya Allah sangat menghargai penduduk Mekah dengan dengan kemakmuran itu. Bahkan kita pun jemaah haji, jemaah umroh itu berangkat ke Masjidil Haram, berangkat ke Masjid Nabawi itu bisa 2 jam sebelumnya gitu. 1 jam sebelumnya. Bahkan kalau pas musim haji itu, kalau Jumatan itu jam 12, lalu kita berangkat dari maktab itu jam 10, dipastikan tidak bisa masuk ke masjid ya. Dipastikan nggak bisa masuk. Nah, baru bisa masuk kalau kita berangkat jam 8, jam 9 paling lambat. Baru kita bisa masuk. Itu pun masih agak ke belakang. Itu menunjukkan bahwa orang-orang yang ada di Mekah, baik penduduk asli maupun jemaah haji maupun jemaah umroh, itu betul-betul menghargai waktu sholat. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdalu?" Apakah amalan yang paling utama, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat di awal waktunya ya, salat di awal waktunya. Nah, itu menurut Nabi, salat di awal waktu itu merupakan amalan yang paling afdal. Penduduk Mekah, penduduk Madinah betul-betul menjaga itu, yaitu sholat di awal waktu. Amalan yang paling utama, amalan yang paling afdal. Makanya Allah menjawab kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya itu dengan rezeki yang melimpah. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita pun kalau ingin rezeki di rumah kita itu, di rumah tangga kita itu menjadi banyak, menjadi berkah, maka mari kita jaga agar kita selalu sholat di awal waktu. Di awal waktu. Minimal satu orang dari satu anggota keluarga itu menjaga sholatnya di awal waktu. Misalnya kepala rumah tangganya itu selalu berusaha menjaga sholat di awal waktu, maka pertolongan Allah pasti datang kepada keluarga itu, insya Allah. Lalu berikutnya, mereka itu mendirikan sholat dengan selalu berjamaah di masjid ya. Selalu berjamaah di masjid. Masjidil Haram itu daya tampungnya 2 juta lebih ya, 2 juta lebih, 2 juta jamaah lebih. Tapi selalu penuh ya, bahkan sampai ke luar, sampai ke bawah-bawahnya hotel yang di sekitar di sekitar Masjidil Haram itu. Bahkan sampai ke jembatan-jembatan, jalan-jalan yang menuju ke Masjidil Haram itu penuh dengan jamaah, Menunjukkan Kota Mekah itu
kesadarannya penuh, yaitu berjamaah, sholatnya berjamaah di masjid. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah dan Abu Daud, Nabi bersabda, saya baca artinya, malaikat mendoakan orang-orang yang sholat berjamaah, doanya seperti ini, ya Allah, berikan rahmat kepadanya, kepada orang yang sholat jamaah itu. Nah, kalau malaikat yang mendoakan agar apa? Agar kita yang sholat jamaah itu diberi rahmat. Rahmat itu adalah kasih sayangnya Allah, rezekinya Allah, kesehatan dari Allah, perlindungan dari Allah, dan lain sebagainya yang baik-baik dari Allah. Maka wajarlah kalau kota Mekah itu sekarang menjadi makmur. Jadi kita tidak cukup hanya untuk apa? Hanya mengerjakan sholat, tapi tadi itu kita kerjakan di awal waktu dan juga berusaha untuk sholat berjamaah ke masjid bagi yang laki-laki, ya, bagi yang laki-laki. Kalau yang perempuan itu yang utama sholatnya itu di rumah masing-masing, ya. Bahkan lebih baik lagi kalau apa? Di dalam rumahnya yang paling dalam, yang tidak kelihatan dari luar, itu bagi wanita, ya. Bahkan wanita yang sholat di rumah itu menurut Nabi pahalanya lebih baik dibandingkan sholat di masjidku ini, kata Nabi. Masjidku ini itu berarti apa? Di Masjid Nabawi. Padahal kalau kita sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya apa? 1000 kali lipat dibandingkan masjid lain. Nah itu sholatnya wanita di rumah lebih baik dibandingkan sholat di Masjid Nabawi. Berarti lebih baik dibandingkan 1000 kali lebih baik dibanding sholat di masjid-masjid di Indonesia ini, gitu ya. Maka kalau ibu-ibu itu sholat di rumah dengan kesadaran seperti ini bagus sekali, gitu, bagus sekali. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari agar rumah tangga kita ini seperti kota Mekah, yaitu aman, makmur, sejahtera, rezekinya berlimpah. Maka mari kita berusaha untuk selalu berdoa, karena doa itu kekuatan yang sangat dahsyat, ya, sangat dahsyat. Berdoa kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada yang lain selain Allah. Lalu dermawan, berusaha dermawan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pun mari kita tiru penduduk Mekah itu yang dermawan. Di rumah ini kita berusaha untuk dermawan kepada siapa saja, lalu selalu mendirikan sholat, yaitu sholat di awal waktu dan berjamaah. Sholat di awal waktu dan berjamaah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik dan benar itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita, semoga kita bisa mengamalkannya sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rezekinya mudah, barokah dan bermanfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Segala yang salah itu karena kebodohan saya. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila, mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.